Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jauh-jauh hari telah menyampaikan dalam sebuah hadis, sesungguhnya kamu nanti suatu saat akan mengikuti budaya-budaya Yahudi dan Nasrani. Seandainya mereka masuk fi jawil babbi la dakhaltumuha, masuk mereka ke dalam lubang yaitu kadal, lubang biawak, kamu akan ikut masuk ke lubang tersebut tidak terasa. Kenapa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh وَإِذَا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Rasulullah SAW, وَكُلُّ نَفْسٍ فَبَائِعُهَا إِمَّا مُعْتِقُهَا وَإِمَّا مُوبِقُهَا. Rawahu Bukhari wa Muslim. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salat fardu Jumat. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli sahabat yang telah berhasil meraih kemenangan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di tengah-tengah hiruk-pikuk umat Islam di saat ini, di mana kita digentarkan dengan berbagai macam tipu daya muslihat, begitu juga dengan yaitu sebuah kolaborasi dan juga kekuatan-kekuatan yang menghantam Islam pada era modern ini, sangatlah yaitu terperanjat hati kita, jiwa kita, begitu juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di mana di saat umat Islam digorogoti, Islam dihina, Al-Qur'an juga berani untuk dilecehkan. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ketika pribadinya yang dihina, keluarganya yang dihina, bahkan dituduh keluarganya itu berzina, Rasulullah tidak pernah berontak. Namun turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana fitnah tersebut adalah merupakan sebuah fitnah dari orang Yahudi terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika agama yaitu dihina, agama dilecehkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal diam. Maka dalam konteks inilah kaum muslimin rahimakumullah, di mana kita senantiasa yaitu ujian keimanan ini selalu datang silih berganti, apalagi di akhir tahun dan menyongsong tahun baru Masehi yang telah diglobalisasikan oleh dunia barat, yang bahwa ini adalah suatu perayaan besar di mana umat Islam di dalamnya menjadi sebuah yaitu tempat hantaman dan juga sebuah yaitu cobaan terhadap diri kita masing-masing. Maka disinilah di mana kita perlu senantiasa untuk mawas diri dan senantiasa bagaimana kita menjaga keimanan, keislaman, ketakwaan diri kita, keluarga kita, dan juga umat Islam, sehingga kita tidak terikuti oleh budaya-budaya
yang membawa rusak keimanan kita, rusak akidah kita, rusak keislaman kita. Maka Nabi SAW dari jauh-jauh hari telah menyampaikan dalam sebuah hadis, sesungguhnya kamu nanti suatu saat akan mengikuti budaya-budaya Yahudi dan Nasrani. Seandainya mereka masuk fi jawil dabbi la dakhaltumuha, masuk mereka ke dalam lubang, yaitu kadal, lubang biawak, kamu akan ikut masuk ke lubang tersebut, tidak terasa. Kenapa? Karena walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak rela, tidak senang orang Yahudi dan Nasrani sehingga kalian mengikuti agama mereka step by step dari budaya, sehingga diistilahkan dalam sebuah kata-kata yang indah kita pandang, yaitu bagaimana toleransi beragama. Maka dalam hal ini mengucapkan hal tersebut menjadi kontroversi di antara ulama-ulama. Namun MUI telah memfatwakan bahwa mengucapkan selamat Natal adalah haram hukumnya, karena yang kita ucapkan itu merupakan adalah pengakuan terhadap adanya Isa sebagai anak Tuhan. Maka disinilah, yaitu laqad kafaran alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu Trinitas. Maka disinilah MUI yang sudah menyampaikan kepada kita itu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat berharga pada kita saat sekarang ini. Begitu juga Tarjih Muhammadiyah tidak boleh, yaitu mengucapkan selamat Natal. Namun hal ini di mana juga ada ulama-ulama yang lain yang menyampaikan bahwa boleh mengucapkan itu, karena itu adalah mengucapkan selamat kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Jadi itu adalah selamat kepada hari lahirku, kata Nabi Isa alaihissalam. Hari aku dibangkitkan, dihidupkan, dan hari aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini, di mana kita sebagai umat Islam, janganlah kita terikut dengan budaya-budaya tersebut. Begitu juga dengan, yaitu memperingati hari tahun baru Masehi, karena itu adalah merupakan bukan letaknya tahun baru Islam. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, di mana kelahirannya Isa alaihissalam itu bukanlah di 25 Desember, karena 25 Desember itu adalah merupakan musim dingin, dan pada waktu itu tidak ada buah-buahan, tetapi beliau lahir adalah di antara bulan Juni atau Juli, kaum muslimin rahimakumullah, bukan di bulan Desember. Namun 25 Desember itu adalah hari lahirnya Dewa Matahari yang menjadi, yaitu Tuhan sedunia. Padahal orang Yahudi tidak sepakat dengan keadaan ini, namun sebuah kekuatan yang kebersamaan mereka rela dengan kepersatuan ini, kaum muslimin rahimakumullah. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada kita, fakullu nafsin fabai'un nafsahu imma mu'tikuha au mubikuha. Maka setiap jiwa itu dia memperdagangkan dirinya, memperdagangkan nyawanya. Ada kala dia menjadi orang yang selamat, ada kala menjadi orang yang tenggelam, selamat dari api neraka Allah atau tenggelam ke dalam, yaitu murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah senantiasa kita bersegera untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan surga, yaitu yang disediakan seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang beriman, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang senantiasa berinfak, menggunakan hartanya, berjuang dengan harta yang mereka miliki, sehingga saudara kita yang datang dari perbatasan India pada hari ini membangun sebuah pesantren. Di situ kita infakkan uang terbaik kita, sehingga satu Al-Quran yang dia beli
menjadi hafiz seorang anak tersebut, sehingga dibacanya setiap ayat yang dia baca satu huruf menjadi 10 kebaikan mengalir kepada kita. Itulah wakaf terbaik kaum muslimin rahimakumullah, mewakafkan yaitu kepada lembaga Al-Quranul Karim, lembaga pesantren, lembaga tempat di mana diajarkan ilmu agama dan juga Islam. Kaum muslimin sedang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka oleh sebab demikian, berjuanglah kita dengan harta yang kita miliki itu, sehingga kita dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di mana surga Allah Subhanahu wa taala itu disediakan bagi orang-orang yang beriman seluas langit dan bumi. Mungkin dunia ini yang kita miliki, yang kita yaitu diberikan Allah sementara, hanya sebagai titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kehidupan di akhirat nanti adalah ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau umur kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina sittina wa sab'ina sanah, antara 60-70 tahun. Kita persenkan dengan persentase akhirat, kita hidup hanya 3,5 jam saja di permukaan bumi ini. Maka janganlah kita pertaruhkan diri kita ini untuk kehidupan yang hanya sementara, menumpuk harta yang sementara, meraih jabatan untuk yang sementara. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazra. Maka seandainya di tangan kamu itu ada suatu bibit, terjadi hari kiamat, tanamlah. Sungguh apa yang kamu tanam itu akan kamu petik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini kaum muslimin rahimakumullah adalah tempat kita bercocok tanam, bukan tempat kita bersenang-senang. Karena kesenangan itu adalah bagi orang-orang yang tidak beragama, tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Maka kita contohkanlah bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah berpulang ke rahmatullah. Utsman bin Affan, namun kita lihat pada hari ini wakafnya masih mengalir pahala kepada dia, baik sumur, rumah, begitu juga hotel yang sudah menjadi wakaf, hasilnya diinfakkan ke Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi untuk memakmurkannya, ratusan miliar per bulan. Maka inilah yang harus kita contoh kaum muslimin rahimakumullah, akan menjadi kekal dan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf, ketika beliau pergi berhijrah ke Madinah, meninggalkan harta, kemudian beliau sampai di Madinah, seorang yang tidak punya istri, tidak punya keluarga, tidak punya saudara pada waktu itu. Datang orang Ansar, wahai Abdurrahman bin Auf, innali imra'atan, saya punya 2 istri yang cantik, kau pilih mana satu di antara keduanya, maka akan saya ceraikan, dan ini modal harta kita, bagi modal ini. Begitulah kaum muslimin rahimakumullah, apa yang kita lakukan hari ini, bersatu. Jangan kita saling sikut menyikut, saling yaitu salah menyalahkan. Mungkin dalam masalah khilafiyah kita hari ini sudah sangat-sangat bertengkar di media sosial, umat Islam terpecah dan terbelah kaum muslimin rahimakumullah. Padahal itu merupakan masalah khilafiyah fiqhiyah terkadang, saling yaitu sikut menyikut. Maka musuh hari ini ketawa mereka melihat kita, senang mereka melihat kita kaum muslimin rahimakumullah sudah terpecah belah. Maka mari kita bersatu kembali, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kita dengan agama Allah, jangan bercerai-berai. Jangan kita saling yaitu hujat menghujat, jangan kita saling salah menyalahkan. Maka kita saling yaitu bernasihat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kemudian juga bagaimana dalam hal ekonomi. Hari ini Cina memegang peran yang sangat besar, kaum muslimin rahimakumullah, sehingga mulai dari hulu sampai ke hilir produk dan semuanya adalah punya mereka. Kita umat Islam sebagai budaknya saja, menjual, mengambil untung yang sedikit. Maka bagaimana kita berpikir untuk kekuatan iktisad Islamiyah pada hari ini, kita tergantung kepada produk-produk Yahudi
yang mana pada hari ini adalah setiap kampung, setiap kecamatan sudah ada supermarket yang milik mereka, yang bernama yang sudah kita kenal adalah punya mereka. Setiap hari orang Islam berbelanja, maka setiap transaksi 200 perak saja keuntungannya, dan juga itu adalah menjadi 17 miliar setiap jam. Kemudian mereka bangunlah yaitu gereja, mereka bangunlah yaitu bagaimana terorisme yang dituduhkan kepada umat Islam, kaum muslimin rahimakumullah, dia memerangi kita. Maka disitulah perlu di dalam diri kita ini menguatkan ekonomi Islam. Produk-produk muslim itu kita kuatkan, bangga kita jangan dengan produk-produk mereka tersebut, kaum muslimin rahimakumullah, yang mana untung adalah mereka, kita hanya menjadi budak dan juga menjadi yaitu buruh kasar, kaum muslimin rahimakumullah. Maka ekonomi ini adalah salah satu dari strategi Rasulullah SAW ketika di Madinah pada waktu itu terjadi jual beli. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami tidak bisa bersaing dengan orang Yahudi, kami kalah. Maka kata Nabi SAW, nanti ketika kalian menimbang, lebihkan timbangannya, dan orang Yahudi mengurangi timbangannya. Pada hari ini di mana kita lihat di pajak-pajak di seluruh daerah mengurangi timbangan, 1 kilo menjadi 8 on, kaum muslimin rahimakumullah. Maka wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang menimbang, yang apabila mereka timbang untuk orang lain mereka kurangi, dan apabila menimbang untuk dirinya dia lebihkan, kaum muslimin rahimakumullah. Inilah ketika itu para sahabat, ketika dia nimbang barang, ditambahnya 1 on lagi, kaum muslimin. Malah kita menimbang sawit, ketika itu kita kurangi untuk bagian orang yang punya sawit, itu haram. Malah kalau kita menimbang 10 kali 15 kilo, sudah tentu orang semakin kaya, namun tidak ada keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, inilah kekuatan yang harus kita bangun. Bagaimana umat Islam mempunyai pasar, mempunyai produk, mempunyai yaitu juga ya seluruh supermarket itu kalau boleh kita umat Islam memboikot. Kalau umat Islam tidak belanja 1 jam, mereka rugi 17 miliar. Maka kalau 1 hari rugi sekian ratus miliar, 1 bulan mereka akan tutup, kaum muslimin rahimakumullah. Maka disinilah perlu kita untuk bersatu padu untuk bagaimana menguatkan ekonomi umat, sehingga kalau umat Islam yang kaya, maka umat Islam akan berinfak di jalan Allah, akan membangun pesantren, membangun masjid, dan juga membangun yaitu rumah-rumah tahfiz. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin inilah sebagai khutbah yang singkat yang dapat saya sampaikan pada hari ini, di mana kita senantiasa teruslah berjuang dan berjuang, jangan sampai berhenti, karena cobaan dan rintangan terhadap Islam semakin gentar, semakin takut kita untuk musuh-musuh yang memusuhi kita, kaum muslimin rahimakumullah. Maka persatuan kita kuatkan, ekonomi umat kita kuatkan, kemudian juga kita menguasai pasar, bersatu kita untuk produk-produk muslim, kemudian juga senantiasa harta kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana kita menghindari budaya-budaya non-muslim, budaya-budaya yang bisa merusak akidah kita, akidah umat Islam, dan juga mengikuti budaya-budaya mereka adalah merupakan menyamai dengan mereka. Demikian sajalah khutbah yang singkat ini yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر